Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu di mana Nabi mengabarkan Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Orang-orang yang masih mau masuk masjid bermajelis ilmu, membaca Al-Quran, mempelajari isinya, maka akan diwariskan as-sakinah, ketenangan jiwa. Bukan bakalan usrak geger. Kemudian wasiatul rahmah, dan akan curahkan rahmat, hidayah, kesayangan kesal, jauh dari masalah, jauh dari orang-orang jelek, bisa jadi jauh dari orang yang ngutang enggak bayar. Kemudian wahafathumul malaika, dan dengan akan dijaga oleh para malaikat. Apalagi zaman sekarang, zaman banyak hal-hal yang aneh-aneh, maka kita butuh penjagaan Allah melalui para malaikat itu. Sehingga nanti ada orang yang senang ke masjid berjalan dengan orang yang jarang ke masjid, yang satu ini kecopetan, satu ini bukan. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu kita benar-benar resapi, renung. Ngopo yo kok sing kaya orang. Oh, jebule sergap nang masjid. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut di sisi Allah, yang mana ketika Allah menyebut namanya dengan di sana ada malaikat yang memikul arsy, dan juga ada malaikat yang berada di sekitarnya lagi. Mereka semua mengatakan Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah orang-orang yang masih mau bermajelis ilmu, dan ampunilah dosa-dosa mereka. Dan nanti ikan-ikan yang ada di air, apakah air tawar maupun air laut, semua juga memintakan ampun. Enten sing pun nanti ngitung iwak cekul ten kali, dari nanti to akal niku. Nah, niku miturut hadis niku memintakan ampun buat panjenengan yang mau berbagi di sini. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tema yang dipesankan saya, yaitu terkait dengan memakmurkan masjid. Allah berfirman dalam At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsa illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu ya hanya orang yang beriman padanya dan hari akhir. Terus kalau enggak punya iman, biasanya dia enggak mau masjid kah. Itu berarti keimanannya pada Allah dan hari akhir bermasalah. Nah, kemudian dia memakmurkannya bentuknya apa? Melaksanakan sholat. Sholat di sini perwakilan ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah. Terus dengan sholat, baca Quran, tarawih, atau itu langsung kepada Allah. Dan menunaikan zakat, berarti orangnya mau beribadah kepada Allah yang kaitannya nanti kepada manusia. Misalnya di sini contohnya zakat sebagai sebagai headline-nya, sebagai pondasinya, maka termasuk di situ infak, sedekah, wakaf, kurban, macam itu. Atau kemudian umpami enten jumat berkah, derek, umpami enten takjil, ikut. Maka orang-orangnya punya sifat seperti itu. Ibadah yang kaitannya dengan Allah ikut, ibadah yang kaitannya nanti berhubungan dengan manusia dia juga ikut serta. Mboten mung dipilih tok, sregep ibadah ning pelit mboten. Jadi dia benar-benar paham kalau kesolihan seseorang itu ya harus berkorban juga gitu. Nah, terus kalau misal masjidnya terocok gitu. Niki orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, dia akan terus rasa dadak ngenteni rapat niki rapat niku, terus langsung boleh tukang. Yo kang tukang kandono. Borongan mantun wani. Iki entek 500, engko tak tambahin 600 malah. Tambah 100. Karena saking dia pengen segera masjid niku sae. Termasuk ketika
wudu kerane bocor. Niki nek orang beriman pada Allah dan hari akhir sebetulnya sudah tak lapor takmire sosok teng luar kota. Nah, niku langsung teng toko bangunan golek keran. Paling pinten to 10.000 nggih. 15 ya serata apik. Sak niku lho putih-putih niku napa namanya? Hah? Nah niku pasang dhewe puterke. 150 pralon sepiro. Wong kran gak ada sak pralon. Larang pralone lho kan. Nah, ngoten. Semanten ugi ketika masuk masjid, masuk toiletnya mambu. Mboten mau langsung metu terus golek sing resik terus baru ki melu regeti mboten diresi. Kadang niku toiletnya mambu metu terus laporan temu di budi aja ning masjid kono toiletnya reget. Sangel ini. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebut di sini orang-orang yang seperti itu fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau kita punya jiwa itu senang beribadah yang langsung kepada Allah dan juga baik kepada manusia, maka mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang mendapat petunjuk. Niki intisari dari tafsir Ibnu Katsir, boten kula waoske tafsir Fatah. Nah, kemudian pada Quran surat An-Nur 36-37 Allah menyebutkan fi buyutin adinallah, bahwasanya cahaya Allah itu bersinar di rumah-rumah yang Allah perintahkan. Untuk apa? Anturfa'a wa yudhkara fiha ismuh, yang diperintahkan di dalamnya untuk meninggikan dan memuliakan menyebut namanya. Nggih menika napa? Masjid. Di masjid itu kan kita gunakan untuk menyebut nama Allah. Nah, di toilet tidak boleh kita sebut nama Allah. Ramila jenengan nek nembe ten toilet bener-bener sing enten WC-ne niku enten yai Assalamualaikum, jenengan mireng jawab Waalaikumsalam, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah terus piye Mas nyaurine nggih. Watuk. Assalamualaikum. Oh, berarti nek wonge kan gitu. Niku nek orang ngaji nggih dadi ngertos. Oh, berarti nek wonge mungkin lagi melakukan sesuatu yang tidak bisa jawab salam gitu. Tapi nek padha wong ngajine angel. Nggih, makanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, di mana kita itu bertasbih, orang-orang ini bertasbih di masjid itu pada waktu pagi dan petang. Berarti nggih salat dari mulai pagi sampai malam. Nanti pulang lagi pagi sampai malam. Pagi nggih subuh, siang nggih zuhur, asar, maghrib, isya, matur nuwun. Sing tawar mawon enten. Enten. Nggih pun, enten nggih pun. Nggih, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lah, orangnya yang memakmurkan masjid disifati rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Dia itu orangnya profesional. Nek kerja niku nggih sregep, mboten males-malesan. Mengke enten piye jaler niku aku main ning masjid tok dikira lho, Pak kan kudu kerja, ya mu tak njaluk karo Gusti Allah. Lah keluargamu piye? Tak serahke marang Gusti Allah. Itu ndak bener gitu. Di sini dikatakan laki-laki yang memakmurkan masjid itu dia punya hasil dalam karyanya, yaitu tijaratu wala bai'un. Dia jual beli dan dia tidak lupa la tulhihim an dzikrillah, tidak lupa dari mengingat Allah. Tegasnya dia kerja sebagai apapun, misal sebagai pegawai wayah adzan salat, misal sebagai guru wayah adzan salat, sebagai pejabat wayah salat nggih salat ngoten. Dia sebagai petani nggih wancinya untuk sholat di sholat. Dia tidak kemudian terus betul seolah-olah kaya ndak selak rakuman gitu betul. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jenengan nek nate misalkan Mekah niku anggaran niku toko-toko do tutup. Tapi nggih mboten terus bangkrut mboten. Malah sing jenenge juragane niku malah dodolan ten padang pasir. Dolanan mobil lah, dolanan apa. Itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya rezeki itu yang nata Allah. Makanya Nabi mengatakan ihfadillah yahfaduka. Nek kamu jaga agama Allah, Allah yang akan menjaga kamu. Nah cuman kadang kita itu koyo ndak mantep gitu loh. Kadang kita itu
pengennya itu pasti enek sik gini lah baru rajin ibadah. Nah, ini yang salah. Ketika kita paham kalau Allah itu Ar-Razzaq, maka kita harusnya mendekat pada Allah. Promosi pun cetok. Sehingga nanti ada sebuah kalimat yang sangat indah. Kaifa ahsyal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku itu takut miskin wong aku ki hambanya Allah yang maha kaya. Wah niku nek saged dihayati kanthi saestu-estu. Jenengan niku nek kerja ora bakal ngoyo. Tapi kalau ndak paham akhirnya kerja ngoyo, loro dan ibadah keter, akhirnya malah naudzubillah suul khotimah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, diindikasikan dia tidak lupa dalam berzikir itu wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Dia menegakkan sholat dan membayar zakat sami kadosten atau bahwa. Kemudian ya khaufuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dia punya rasa takut pada hari di mana hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Tataqallab niku bolak-balik bingung. Keder gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan lagi masjid, tadi orangnya udah, memakmurkan udah. Ketika kita membicarakan masjid, maka Nabi punya sabda yang sangat indah, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjidnya, wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Imam Nawawi mengatakan kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai, bayanun fadlul masajid wa syarafiha ala sairil biqa. Hadis ini menjadi dalil tentang utamanya masjid dan mulianya di atas semua tempat. Atau jenengan nek piknik-piknik niku jane niku enggak lebih mulia daripada piknik teng masjid. Dan jenengan dijak garwane Pak ayo ning pantai, yo tak goleke tak dudohke tempat sing luwih apik. Lah, ning ndi Pak? Ning masjid niku niki Al-Asr. Nggih, Al-Asr. Al-Asr. Wis tau Pak lho, ngeyel to. Nah, makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok dikatakan tempat terbaik? Wasababu fi dzalika annal masajid buniyat li ibadatillah. Karena yang namanya masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah, tempat ibadah kepada Allah, wa dzikrihi dan mengingatnya, wa ta'limi syariatih dan untuk mengajarkan agama syariatnya, fahiya mahalut ta'at wa majma'ul mu'minin. Itulah tempat untuk ketaatan dan kumpulnya kaum muslimin. Di sini sudah mulai ada kisi-kisi. Masjid itu tempat ngumpul. Nah, kemudian kenapa kok yang dibenci pasar? Wa abghadul bilad ilallah aswaquha fali annal aswaq mahallul ghaflah. Karena pasar itu panggenan wong lali. Lali kabeh-kabeh. Kadang kan pasar niku lali nek ndek bojo, akhire yang jangan di pasar enten. Gitu. Biasa setri garwane kalih pasar niku enten. Wal hawa dan memperturutkan hawa nafsu, wallahu dan senang dengan hal yang sia-sia, wal kadhib dusta, mencurangi timbangan, hapus-hapus, riba, wal ghis dan tipu menipu, wal aimanil fajirah dan sumpah-sumpah palsu. Niki regine pinten? Niki kalih dosa. Wah larang men lho kulaan kula we 19,5 lho kula mung juga untung 500. Nah niki tenan demi Allah lho. Lantas direwangi demi Allah lho. Dan Nabi sudah mengabarkan hari kiamat nanti itu banyak orang yang ngobrol sumpah untuk melariskan dagangan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang di depan tadi saya sampaikan, masjid juga bisa menjadi pusat ilmu dan ibadah. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ketika kita bisa nyaman di masjid, pokoknya titik-titik melayu ning masjid, titik-titik ngumpul ning masjid, nek nongkrong di masjid. Bahkan jenengan ngertos Ali bin Abi Thalib niku orang hebat, kesayangan Rasul, saudara Nabi, menantunya juga
panglima perang juga yang tidak punya rasa takut. Niku gadah garwa niku putranya Rasul juga. Berarti niku wanita baik. Bahkan Nabi mengatakan penghuni surga dari kalangan wanita niku Fatimah, pemimpinnya. Berarti kan wanita baik. Wanita baik ketemu laki-laki baik. Niku nek kita bayangke wah rumah tangga terbaik kan ngoten. Tapi nggih sok enten masalah. Nah, ketika enten masalah Ali bin Abi Thalib larinya nggih ten masjid. Ngapain, Pak? Film, tidur, ngelekar atau nuwun sesuatu. Dan Nabi sebagai mertuanya datang buka tok. Kum ya baturo. Tangi, bapaknya lemah. Kenapa dikatakan bapaknya lemah? Karena masjidnya ndak ada karpetnya, ndak ada lantainya. Lantainya niku pasir. Atau di Madura niku terus ada beberapa kampung niku seneng lantainya pasir, laut diayak ditaruh. Dan niku secara teori niku ada aliran elektron dari tanah ke badan. Itu bisa menyehatkan karena ada aktivasi unsur biokimia di dalam tubuh. Atau jenengan nek mlampah-mlampah enjing niku nek dalane resik ya niku lambung saya nek nyeker. Ten sabin nggih mboten sangge sepatu nganggo pantopel ning sawah malah keblekok-blekok. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bisa nyaman nyementelkan hati ke masjid, maka Nabi mengatakan ada 7 golongan yang akan dikasih naungan oleh Allah di hari di mana matahari didekatkan 1 mil, panas keringat bercucuran, bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Disitulah salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, seorang yang hatinya cementel di masjid. Aku ya cementel di masjid kok Mas, nek dolan ning ngendi aku golek masjid. Napa salat ora nguyuh gitu. Niku mboten sae. Artinya nek jenengan mau ngajeng toyan niku sik dhewe niku ampun bayangke masjid malah. Sae niku mang bayangke Indomaret, Alfamart napa pom bensin. Nek mau ngajeng toyan niku lho napa BAB. Nah, tapi nek ibadah masjid. Nah kok belalah ngepasi pengen pipis sisan salat, nah monggo teng masjid. Nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk pada intinya. Nah, fungsi masjid itu apa? Sehingga nanti konteks kemakmurannya itu seperti apa? Yang pertama yaitu tempat ibadah. Maka semua bentuk ibadah yang bisa kita tegakkan di masjid, kita tegakkan di masjid. Dalilnya tadi bahwasanya di situ dilakukan adanya wa aqamas shalah wa ataz zakat. Dilakukan sholat dan ada proses membayar zakat. Makanya kalau apapun bisa dilakukan di masjid itu baik-baik aja. Termasuk kurban kalau mau di masjid dihangsal, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada sholat, ada tarawih, ada baca Quran, ya. Kemudian yang kedua bahwasanya masjid berfungsi sebagai tempat untuk majelis ilmu, sehingga ditransferkanlah ilmu dari orang yang ada ilmunya kepada jamaah. Nah, ilmu yang mana yang harus disampaikan disesuaikan sama kebutuhan. Pramila kula nek ken ngisi ten pundi mawon, nek mboten enten tema khususnya, maksudnya tema rutin gitu. Maka saya tanya mau tema apa, ngoten. Agar sesuai dengan kebutuhan. Atau jenengan nek napa misal ajeng medal kalih garwa, Bu ayo jajan. Apa Pak? Bakso. Ini lah kuis. Nah, maka ketika ten mriki misal kampung mriki kok masih ada aktivitas kesyirikan, berarti tema tauhid itu urgent di sini. Atau ada di satu masjid niku nggih saking katae piyai yang ikut pengajian-pengajian tertentu, pengajian A, pengajian B, pengajian C. Nah, kadang salate niku dur-duran. Sing bener ora ngono tapi ngene ya. Niku kula bawakan fikih salat. Nanti ada juga misal pengajian di satu perusahaan atau di kantor kan. Nah, ternyata kantor rawan korupsi. Nah, sudah kita bawakan tentang muamalah syariah. Nah, maka pengajian itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ngoten. Misalnya bentar lagi kurban. Nah, niku langsung saya misal dibahas fikih kurban. Mungkin di Ahad niki kula kan ngisi ten asosiasi penyembelih halal niku, juleha niku, juru sembelih halal niku.
Iku ten Muruki. Iku terusé Juliha Sukoharjo terus itu kelompok itu terusé. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengawasan niku jenengan bisa merequest sesuai kebutuhan. Ngoten. Nah, dalilnya apa? Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kamu berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Zaman dulu bermajlis niku ten masjid, nggih. Kemudian dari Abu Waqid Al-Laits radhiyallahu anhu, Nabi SAW sedang duduk di masjid bersama orang-orang. Tiba-tiba datanglah 3 orang, 2 orang mendekati Rasul dan 1 orang pergi. Keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah seorang dari keduanya melihat celah dalam halakoh lingkaran majelis, lalu duduk di sana. Ini menunjukkan Nabi bermajelis di dalam masjid. Ngoten. Pramila nggih, transformasi ilmu di dalam masjid itu jane lho. Mboten mung ilmu agama tok jane. Umpami dari pemerintah kabupaten misal, kemudian punya program yang enggak bertentangan dengan agama tentunya nggih. Misal program pengolahan sampah ngoten misal. Niku nggih saged ten balai desa nggih saged, nah ten masjid nggih saged. Atau mungkin program apalah gitu kan yang sifatnya mungkin kemandirian ekonomi gitu kan. Niku bisa dibicarakan di masjid. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu fungsi yang ketiga adalah pusat dakwah dan tabligh. Nah, di situ ada khutbah, kemudian ada tabligh akbar mungkin jangan bisa adakan gitu kan. Dalilnya Quran surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata yang baik, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman summa yaqudu summa yaqumu kama taf'alun al-an. Maksudnya Nabi SAW itu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan ada proses tabligh. Dan nanti dalam kisah Nabi ketika mendapatkan kisah dari Tamim Ad-Dari tentang Dajjal, Nabi langsung mengumpulkan sahabat dan langsung naik mimbar terus bercerita, mau Tamim Ad-Dari cerita ini soal Dajjal. Nah, maka banyak hal penting disampaikan di masjid. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, karena Nabi SAW yastakhdimul masjid man baron lidakwah ilallahi wa ta'limil muslimin umur dinihim wa kana sahabatu yata'allamuna minhu fil masjid. Bahasa Nabi SAW menggunakan masjid sebagai corong dakwah, mimbar untuk berdakwah kepada Allah dan mengajarkan kaum muslimin urusan agama mereka. Maka para sahabat pun belajar dari beliau juga di masjid. Niku fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat sebagai pusat sosial dan kemasyarakatan. Maka masjid berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial kaum muslimin, tempat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, menyelesaikan masalah sosial dan mendistribusikan bantuan kepada yang membutuhkan. Pramila kalau kemudian zakat dikumpulkan di masjid boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi nek misalnya dengan merasa oh ini sebelah omah iki dulurku, nek tak kayak masjid kok entuk sithik wis gunanku zakat tak kayak dulurku ya tidak apa-apa juga gitu. Artinya mana yang terbaik untuk kemaslahatan maka itu boleh, karena ada orang yang kemudian tidak bisa membagikan karena tidak tahu harus kemana. Kurban kehormatan, kalau misal bersatu di masjid tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian panjenengan misal satrah ngumpul beli sapi siji satrah ya tidak apa-apa juga gitu. Ya, terus tidak harus ke masjid. Tapi kalau kemudian di masjid difasilitasi itu juga baik. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu itu. Pramila nek wau kula ngisi ten mruki niku jane tema rutin niku kitab tauhid, tentang tauhid. Tapi ada request dari salah satu takmirnya. Takmirnya niku nge-request tema membahas tentang hukum sholat tarawih 1 juz. Karena yang sudah menjadi pakem di situ selama 12 tahun ke belakang itu 10 malam terakhir niku 1 juz. Tarawih barisak niku langsung 1 juz. Nah niku mulai ada jamaah yang protes, bahkan pindah masjid. Nah kemudian saya diminta untuk menyampaikan. Tadi saya sampaikan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala,
masjid fungsinya untuk mendamaikan. Nah, terus kalau misal ada yang berantem gitu kan, rame geger, didudukan di masjid tidak apa-apa. Kang Mas kalian adik rame juru-juran warisan. Kalau dua-duanya orang beriman, ya, maka Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau berselisih, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Balik pada Allah niku kembali pada ayat Quran, balik pada Rasul niku hadis. Kok berselisih soal warisan, jatahku semene, jatahmu semono ngene. Nah, panggil itu ustadz yang kompeten, sampaikan masalahnya ini, 2 orang ini kira-kira atau 3 orang ini atau 4 orang ini yang berselisih itu mau enggak ditengahi. Nek mereka punya iman, mereka harusnya mau. Nah, tapi kalau imannya nggak tahu kemana, niku ya akhirnya mau nek nganggo aturan agama itu kusite, punya ndak isi. Padahal belum tentu kan, bisa jadi mana dihitung pakai syariat itu oke, nggak tahu. Nah, makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya konflik itu nggak perlu ada kalau semua orang itu, khususnya orang beriman, orang Islam sepakat. Nah, enek masalah, ayo boleh penengah sing ngerti aturan agama. Ngoten. Makanya saya tidak bawa buku nih, saya sampai susun buku itu, ada teman tuh minta tolong saya itu dibikinkan buku itu namanya judulnya manajemen konflik masjid. Dan di situ di buku yang saya susun itu benar-benar kita mencoba untuk mendudukkan konflik apapun itu sebenarnya bisa diselesaikan. Tapi ya tadi itu loh, semangatnya itu harus sama. Bahwasanya nek ada dalile, ada ayate dijelaskan dengan baik dan benar, ya kita harus semeleh-seleh, tidak boleh ngotot-ngototan. Tak boleh ngotot-ngototan. Tapi nek modele, aku sing ngomong guruku, yaiku, ustadku, nek ra ngene ngono, pokoke moh liyane kudune ngene ya, angel ngoten niku. Makanya berguna Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih, alhamdulillah saya itu kadang tuh diundang di tengah-tengah orang Nahdliyin. Ayo kadang ya heran model koyo kula kok diken ngisi tengah-tengah wong NU gitu. Nek kula nggih ngoten iki modelane ayat kula sampeke, hadis kula sampeke, kula jelaske pun mboten nenten kepentingan gimana-gimana gitu. Kadang niku wah iki sing ngisi masih kuwi tapi sing ndongake awake dhewe. Ya saya ya diem aja, mereka kadang ndongake ilan Mbah Yai Fulan, ilan Yai Fulan, ya Mbah Yai Fulan, Yai Fulan kok nganti kok hafal gitu kan. Dan beliaunya juga kadang sampai lali gitu. Ilan Mbah Yai mikir dahulu ngoten iki. Dewange sebelah Mbah Yai Slamet, oh ya Mbah Yai Slamet, Mbah Yai Slamet wah. Terus yang nanti kudu biangat itu. Kok ya hafal gitu. Ini pengawasannya kula. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, nggih, saudara kita. Makanya jangan sampai berantem. Sehingga perselisihan itu harusnya bisa diselesaikan di masjid. Nggih, termasuk misal nggih, ngapunten, ada masjid itu ketua takmire Pak Lie, sekretarisnya ponakane ra seneng karo Pak Lie, terus ngumpulke keluargane, piye carane ndongkel Pak Lie. Jadi konflik keluarga dibawa ke masjid. Wah niku salah banget. Salah banget saya itu. Rame Pak, gegeran ra karo-karuan, ya Allah. Demi masjid bukannya untuk disatukan, malah dia menunjukkan konflik keluarga dibawa ke masjid. Wah jelek banget. Dan benar, saya sudah lama mengidentifikasi mesti ada hal-hal yang nggak benar. Orang itu kalau udah berani rebutan kan pasti kan ada kepentingan, gitu. Ternyata kepentingannya apa? Kepentingannya enten biaya wakaf mobil niku. Lah Pak Lie niku pengen mobil kuwi dekeken masjid wong wakaf go masjid. Lah ponakane ora, tak dekek omah ben aman. Yo karo tinggo barang gitu kan. Akhirnya niku rame niku. Luar biasa. Pak Lie asli mboten Pak Lie sing beda Mbah Buyut ngoten mboten. Makanya luar biasa mengerikan. Nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini pada poin yang ke-5, bahwasanya masjid itu bisa menjadi pusat kepemimpinan dan musyawarah. Bahkan Nabi itu sampai mengatur strategi perang niku kadang niku di masjid. Makanya nek misal umpami misal RT ten niki niku sak RT niku muslim ganten misal. Itu sekali-kali rapat RT ning masjid enggak apa-apa gitu kan. Nggih adabnya dipakai, nek masuk masjid nggih wudu riyen apa pripun gitu kan. Terus benar-benar suci bersih gitu. Rapat RT dan masjid enggak apa-apa. Membahas lingkungan gitu kan. Nah, disebutkan pada Quran surat Al Imran ayat 159, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik
maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah kaummu itu akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam semua urusan. Niki dulu ada tokoh Quraisy, tokoh kafir, ngapunten tokoh kafir mboten Quraisy, yang dia ketangkep. Niku dicencang ten masjid. Jadi zaman dulu ketika awal Islam niku dereng enten tentara khusus, dereng enten. Pokoknya ajeng jihad sapa sing melu ayo mangkat niku. Termasuk ndak ada penjara khusus, ndak ada. Nah si tokoh ini, kula kesupen namine, itu ketika ketangkep kepala suku ini niku dicencang ten masjid. Terus selama dicencang niku berarti kan ini tahanan. Nah masjid berfungsi juga sebagai tempat untuk menawan musuh. Nggih mboten kathah namung setunggal niku karena tokoh gitu. Nah, kenapa kok dicencang ten masjid? Dereng enten penjara, dereng enten napa nek sakniki istilahnya sipir ngoten dereng enten. Maka sing ngawasi yo kaum muslimin ngawasi kapan nih keluar masuk masjid niku. Oh, iki enek sing dicencang jenek ngoten. Nah, orang ini masuk Islam bukan karena dikongkon dipaksa ngoten. Justru karena hari pertama niku dia melihat deh kok enek iki bekas budak, iki wong sugih kok iso lingguh jejeran. Tidak ada rasisme, iso sholat bareng, iso guyub rukun. Hari kedua sudah mulai berubah-ubah. Hari ketiga niku mencari Rasul dan dia minta untuk bersahadat. Jadi tidak ada mendakwai itu kudu mlebu Islam orang mlebu neraka, tidak ada, Pak. Goro-goro melihat kaum muslimin beraktivitas layaknya saudara ngoten niku lho. Guyub rukun niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, beliau berkata ketika Nabi SAW tiba di Madinah, bahwasanya wa ba'asa ilal mala'i minal ansor faja'u ilal masjid. Nabi mengutus seseorang untuk menemui pemuka-pemuka Ansor dan mereka diundang untuk datang ke masjid. Jadi tokoh-tokoh diundang ngobrol di masjid. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kanal Masjidun Nabawi fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam markazan lil hukumatil islamiyah. Bahwasanya masjid pada masa Nabi adalah pusat pemerintahan Islam. Karena memang tidak ada, Nabi nggak punya istana negara kayak sekarang, tidak ada. Semuanya dikendalikan dari masjid. Bahkan begitu pertama kali beliau masuk Madinah yang dibangun itu masjid, bukan nopo istana negara gitu, mboten gitu. Kemudian wa makoron liqiyadati daulah, dan di situ juga markas kepemimpinan negara. Jadi memimpin agama dan memimpin negara sekaligus sepaket di masjid. Pramila nek jenengan kok nganti gadah lurah, remene ten masjid ajeng nemoni mboten ten omah, mboten ten kantor tapi ning masjid iki jos iki. Masuk kategori yang tadi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Bahwasanya laki-laki yang soleh itu yang dia profesional tapi dia tidak lupa untuk mengingat Allah. KTP kula Jaten Karanganyar pada zaman itu ada lurah niku jam 09.00 jam 10 digoleki ning kantor ra enek, Pak. Ten masjid mboten ning omah cek turu. Dadi nek diparani ning omah niku tangi ra klamben sempakan, sarung ngoten niku diblebetke tekan ngono ngene iki ya terus karo melem-melem itu tanda tangane. Daerah diwaca itu tanda tangane pemindahan hak tanah kan kelangan lemah gitu. Apa sih niku tesih dulur kula. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lurah Jaten asline Yai Dalan Cium niku. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian dikatakan yastami'u fihi sahabah litasyawuri fi umuril muslimin. Sahabat-sahabat juga senang kumpul di sana di masjid untuk berdiskusi ngomong ke urusan kaum muslimin. Makanya jenengan kalau kumpul di masjid nggih niku nek membicarakan urusan kaum muslimin boleh. Yo rapat di masjid ngopo? Bahas rondo-rondo ning kampung ini iki lho. Bagaimana cara mencarikan pasangan-pasangan buat mereka? Boleh enggak? Boleh. Tapi nek mau ngrasani tok ra etuk gitu. Di antara mereka mana yang paling cantik enggak boleh. Tapi nek bener-bener membahas dengan memikirkan gitu. Sing kae rondo tuwa kae wis ra kerja, piye? Yo penake ngene. Digolekke papan panggonan sampai kemarin, Pak. Kula ngisi ten daerah Karanganyar niku dicegat kali takmir. Pun rampung kula ajeng
mangkat nyambung masjid liya. Lalah masjidnya caket dadosnya rada telat gak apa-apa. Maksudnya ngantos komat niku masih nyandak lah paling 10 menit. Nah niku kan tebih setengah jam ing rukit dulu iki. Nah, cegat lho. Tajik urgent banget lho. Napa Mas? Ngeten. Kula niku pengen daftarke piyai-piyai sepuh sing pun mboten kerja atau yang sudah kerja maupun yang tidak kerja tapi kerjanya kerja kasar, buruh kasar, pengen tak daftarke BPJS. Kalau anu rencanamu gitu. Yang diragati kan udah tahu Mas, gitu masjid. Untuk orang tadi. Kita bicara pelan-pelan ini jadi materi berat iki. Sampai nyegat karo ngobrol kalau ngadeg ning ngarep masjid dulu. Ini materi berat iki nek diomongke ngene tok ya wis piye anu urgen lho tak. Mbok anu untuk mengko ngono tak pikire sik ngono. Ora saiki urip jangan wae. Kudu dijawab berarti sak dereke kula lunga niku kudu enten jawabane. Ya wis ngene. Saiki wong iki ra duwe tenan ora duwe tenan. Yen ora duwe tenan berarti masuk kategori darurat. Boleh. Pertanyaan berikutnya, duit sing nggo bayar iki ditopo. Di masjid iki masih ditopo Mas. Det infak. Nek det infak kudu izin sama ae. Boleh apa ndak? Ora ta. Iki ora det infak. Jadi pemuda-pemuda iki tak gerakke, engko jamaah tak gerakke nglumpuhke apa niki? Botol bekas ini lho. Nggih botol bekasnya dhewe-dhewe. Mungkin disetorke teng masjid tak gaweke bank sampah. Engko nek wis nglumpuk akeh dijual lah duite iku tak nggo bayar premi BPJS. Oh nek kuwi entuk. Nek kuwi entuk nganggo banget wis. Saestu. Ngono ta? Yo kula tinggal. Hanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sampai seperti itu mantap. Artinya masjid itu enggak cuma tempat sholat tapi benar-benar berpikir bagaimana kemudian ekonomi bergerak. Bagaimana kemudian benar-benar umat itu dijaga. Makanya kadang niku ngapunten enten masjid niku apik banget. Tapi sebelahnya itu rumah yang jelek-jelek. Orangnya mungkin makannya susah gitu. Jenengan nek mungkin nate teng daerah Kabupaten Klentu niku kula nek sien niku Riau. Niku masjid niku wedhi-wedhi. Kaya masjid agung niku lho. Wedhi-wedhi ngoten niku. Tapi sudah kiri kanannya niku rumah-rumah trans ngoten niku. Nah mungkin rumah trans yang jerone enten Mas Batangan ya ning mboten. Dan maksud saya kalau sampai potretnya enggak gitu, mereka orang susah makan, susah sekolah. Nah ini berarti ada ironi. Dan tadi berkali-kali kita sampaikan kalau ada perintah sholat kan diikuti dengan perintah zakat. Ini menunjukkan kesolehan kita tidak cuma kepada Allah, tapi juga kita diminta untuk peduli pada sesama kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam dan ini menjadi fungsi terakhir yang bisa saya kumpulkan. Nggih menika masjid itu sebagai tempat kelenggahan itikaf. Dan kalau kita membicarakan itikaf, memang kalau dalam konteks Ramadan itu 10 hari niku, nggih, tapi dalam arti bahasa itikaf niku nggih namung lenggahkan masjid, melepaskan penat, melepaskan pusing. Mau kula contohke Ali bin Abi Thalib. Enten masalah kali garwanya larinya ke masjid, mboten ten pos kapling, mboten ten perapatan, mboten, ke masjid. Kalau bisa kemudian dikir wirid, mungkin ada orang yang bisa diajak diskusi bagus, tapi kalau enggak beliau cuma tidur. Dan mertuanya Nabi SAW tidak kemudian ngeneni anakku malah mbok jak rame piye mboten nggih cuman kum ya abaturab niki nggih fikih buat mertua, ndak usah terlalu masuk pada konflik rumah tangga putra dan mantunya kalau tidak napa istilahnya tidak urgent. Contoh misalnya jenengan enggak ada putra terus cerita, "Pak aku barame karo bojoku." Lah ngopo? Wong bojoku senenge sambel pecel, aku sambel korek. Lah ngono ki rasa rame, gawe loro kabeh. Pecel karo korek. Cerita meleh, "Pak aku rame karo bojoku lah, apa ngejak metu, kono njaluk mie ayam, aku njaluk bakso." Ora usah rame, kowe tuku mie ayam, kono tuku bakso. Nek ra tuku miso kan ya ora apa-apa. Atau, "Lah tapi aku senenge nek mangan bareng karo dhek, ya wis mie ayam karo bakso campur wae Pak wis gitu kan." Nah, apa enak ora? Ora enak gitu kan. Nah, tapi ben ora rame gitu loh. Artinya jangan kemudian malah urusan-urusan seperti itu kadang itu mertua orang tua masuk, bumboni nyeneni akhirnya mantu rumangsa. Gitu. Rumangsa tidak dihargai ya pilih lunga gitu. Gitu. Begitu kemudian baru sadar ternyata anakku nek dadi rondo iki ya ora patut gitu.
Akhirnya direreh mulai niku mantune balik mulai. Enten kasus ngoten itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jenengan sampai luput membaca sirah ketika mengambil pelajaran. Sirah itu tidak cuma soal bercerita tentang perang tok, tidak cuma bercerita tentang bagaimana perjuangan para sahabat di medan laga, bukan. Di situ ada tentang bagaimana Nabi berumah tangga, Nabi berbuat adil, sampai ada seorang ustadz itu bojone lebih dari satu. Niku kula iseng-iseng wae teko karo anake. Lih, bapakmu, abimu nek ning gone kono pirang dina, nek ning gone umikmu pirang dina. Nek di sana Senin Selasa Rebo. Nek di umik sisane. Lho berarti kuwi adil. Lah kok adil piye? Lah ono telu kene papat. Lah tapi dua-duanya sepakat ya tetap gak adil. Karena kalau urusan hari ya harus adil. Mungkin sing ngeles. Lah wong pitu didom loro ya ketemune tetap ganjil itu. Boten kedah ngoten nggih. 3 mungkin 3 melih terus boten ketemune kudu dinane padha. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu. Mungkin mulaine sing keloro putaran keduane ya berarti mulaine Ahad, Senin, Selasa ngoten. Boten kedah Senin tekan Rebo, Kamis tekan Minggu, Ahad ngoten boten itu. Wah, iki malah ngajari. Kula ngajari adil lho. Nek enggak mampu adil ya satu aja fawahidatan ngoten to. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita itu ada masalah masjid, kadang orang laki-laki itu lupa untuk duduk di masjid, pilih duduk ning pos kampling, pilih duduk ning perapatan, ning angkringan. Akhirnya bukannya selesai masalahnya, bukannya berpasrah pada Yang Maha Kuasa, dipikir dhewe enggak kuat, akhirnya mumet. Nek mumet golek obat mumet niku nek mang titene obat mumet niku gambare wong lanang kabeh, Pak. Bodrek niku sagrib lah segala macam niku wong lanang kabeh. Mungkin nek dia masih punya iman, dia masih bisa mengelola hatinya, nggih insyaallah sembuh. Nek enggak sembuh, bablas stres, gila. Nah, jenengan nek titene wong edan-edan tendalan niku umume nggih wong lanang gitu. Makanya niki realita mboten dusta. Sehingga jenengan harus mencermati ini loh, pelajaran yang kita bisa sarikan dari kisah-kisah yang tadi saya sampaikan, betapa pentingnya masjid untuk mendamaikan hati kita. Dan masalah sana itu aneh-aneh, mungkin kali garwane, putrane, lingkungan, masyarakat, mertuane, nah mulai jenengan nganti gagas, napa Iran, Amerika. Kalau ini pengajian namung piyai dosa nek mboten sok Iran ya nih. Niku enten salah setunggal jamaah niku nggih jane ya ora wong pripun-pripun, maksudnya mboten sing pejabat mboten apa ya wong biasa. Niku sosone teko nek menurut jenengan Iran karo Amerika pripun? Gagas ademen to, Pak. Tapi nggih kula jelaske ning karena menghargai pertanyaan itu loh. Maksud saya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Niku 6 hal yang menjadi fungsi dari masjid. Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan man sarrahu ayyal qawla ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawatil khams haitsu yunada bihinna. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok nanti, artinya kalau kita berjumpa dengan Allah niku berarti kita itu ahli surga. Karena Allah itu hanya bisa ditemui nanti di hari kiamat, dan yang bisa bertemu cuma ahli surga. Terus saat ini enten wong ngaku-ngaku saged ningali Gusti Allah niku dusta. Mbah, kok wis Idul Fitri apa Idul Adha? Mbah, aku nelpon Gusti Allah niku bohong. Mungkin niku Jogja. Ini wong Solo enten meleh. Nyedaki kula niku cerita, Mas, bentuk kula ngenten niku critane diserempet-serempetke agama. Mas, aku ki ndek wiritan, Mas. Nggih, wirid napa? Mbah, wong sepuh kok nyeluk nggih, Mbah. Wirid nek kuwi tak ucapke, tak apa jenenge tak lafadzke, kuwi Gusti Allah goleki aku. Wih, kok elok men, Mbah. Mbah aku diajari. Moh, aku mau ngajari kowe. Lah pripun? Aku nek kowe tak ajari Gusti Allah bingung, goleki kowe apa aku. Nah, ramu tuh, Mbah. Kon sepuh lho niku. Terakhir kula tekoki wis panjenengan pinten? 76 napa 70 pinten. Pun kathah. Makanya Nabi mengatakan, ini dah Pak. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah.
kowe kabeh mengko bakal nemoni Gusti Allah hari kiamat. Nah, berarti sedo riyen mlebet kuburan riyen nggih slamet, terus hari kiamat masuk surga singkat cerita. Nah, baru ketemu dengan Allah. Nah, maka di sini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, nek kamu pengen ketemu dengan Allah nanti, berarti jadi ahli surga, maka pastikan kamu menjaga sholat 5 waktu dimanapun itu dikumandangkan. Berarti napa? Masjid. Nah, terus jenengan nek sakniki misal saged mlebet masjid mriki, terus misal siangnya atau sontene jenengan ten kampung sanes karena kerja atau karena dagang, tapi kok adzan ora usah mlayu rene golek sing cedhak mriko gitu kan. Atau misal jenengan pindah misal ten mriki dadi ketua takmir sekerep ning masjid, giliran pindah luar kota. Orang belum tahu potensinya, masih jadi jamaah biasa, belum jadi ketua takmir. Moh ning masjid niku klentu. Ten Tata Suro niku rencana kula cerita, Pak Eka pas jadi ketua takmir tetep ning masjid. Bareng ketua takmir ganti, ora tau ning masjid. Niku klentu wonten niku nggih. Dan terus apapun posisi jenengan di masjid ini, imamkah, jamaahkah, makmumkah, muadzinkah, atau bukan siapa-siapakah, cuman orang yang ikut sholat tok itu, maka pastikan jenengan hadir di mana ada adzan dikumandangkan. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah di masjid termasuk sunnah petunjuk yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Andaikan kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tidak berjamaah di rumahnya, maka niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat jalan. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal fikhi fiddin. Tidak ada yang lebih baik, lebih utama daripada orang itu memahami agama dengan baik dan benar. Wala majlisun yujlasu fihi fayudhakaru fihi ilmu ahabbu ilayya min ibadati alfasana. Dan tidak ada kondisi yang lebih baik daripada majelis yang di dalamnya kita bermudzakarah atas ilmu agama. Maka kalau itu ada, menurut saya, kata Hasan Al-Basri, itu lebih baik daripada kamu ibadah sunnah selama 1000 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niki memotivasi kita bahwasanya masjid itu tidak cuma buat sholat. Kadang niku Pak panitianya sudah mengumumkan sak mangke bibar sholat wonten pengawasan bla 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 bla. Ngoten niku yo terus enten sing pinggir. Jane yo ora enek urusan apa mboten ngomah. Mau ngarep nonton TV atau nonton apa. Maka kalau ibadah sunnah 1000 tahun aja masih gak lebih baik daripada majelis ilmu, maka nonton bola ya tambah gak lebih baik kan nonton. Padahal nonton bola niku nek buat saya niku paling seru niku nek nonton highlight-e. Highlight niku ringkasan. Atau nonton YouTube ringkasane gitu kan. Di Indonesia lawan pundi niku. Pokoke niku lah sing wingi niku lho. Niku nonton highlight-e lak rampung. Timbang nonton kabeh terus ngarep menang ning malah kalah gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalimat yang serupa, la a'lamu ba'dan nubuwah darajatan afdalu min nasril ilmi. Tidak ada yang aku ketahui lebih baik derajatnya daripada menyebarkan ilmu. Nah, berarti apa? Memakmurkan masjid dengan majelis ilmu. Wa buyutullah, dan rumah Allah hiyal mahallul aula linasril ilmi wa ta'limid din. Dan rumah Allah, masjid itu menjadi tempat yang paling utama, menjadi corong untuk menyiarkan agama. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan tentang masjid, al-masjidu huwa qalbul mujtama'il islami. Masjid itu jantungnya masyarakat Islam. Wa minhu tanbatiku, dan di dalamnya terpancar jami'il ansitoti diniyah, semua aktivitas keagamaan, wal istimaiyah asyasiyah lil ummatil Islam, dan juga sosial perpolitikan. Terus jenengan nek memang pengen mengegulkan orang solih, bahas di masjid tidak apa-apa. Dibahas di masjid. Iki calone enek loro lho. Siji gak sholat, siji sholat. Nah, ndi sing dipilih genah sing sholat. Kan ngoten. Oh, loro-lorone gak sholat gitu. Nah, ndi sing dipilih? Sik tak cedhakane sik tak kon sholat gelem ora. Siji Islam, siji gak Islam, sing Islam. Siji Islam nih gak sholat. Nah itu didiskusikan Pak gitu loh. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di sini loh dikatakan wasiyasiyah lil ummatil islamiyah.
bisa digunakan untuk membahas perpolitikan yang memang nanti kembalinya kepada umat gitu. Wa ihya'il masajid bil ilmi wal ibadah wa da'wah min a'dhamil wajibat, dan memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan ilmu, ibadah dan dakwah itu adalah kewajiban yang sangat agung. Kemudian muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan yumbitul masajidu lidzikrillah wa tilawati kitabih. Masjid-masjid itu dibangun untuk mengingat Allah dan membaca Quran di dalamnya. Jangan sampai sepi. Kalau dek dinten napa niku kan ngisi ten Sumber Lawang. Niku baline udan deres tur dalane peteng. Nah, ajeng mampir masjid niku lho, masjidnya peteng niku. Ternyata masjidnya niku dibangun ten pinggir dalan, mboten enten penguruse gitu. Terus bener-bener peteng dedet nyenyet gitu. Dan saking petengnya nggih mboten enten aktivitas. Nanti mungkin kalau ada orang mampir nggih namung salat mboten tok. Lah tapi nek kabeh mati arep mlebu-mlebu arep urip pas dikira ajeng maling kok tak infak kan langsung malah ndak enak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala termasuk PR nggih ketika jenengan sepakat membangun masjid, jenengan harus sepakat ketuane sing endi, takmire yang mana, imamnya yang mana, muadzinnya mana. Jangan sampai masjid ada tapi enggak ada yang adzan. Terus semuanya do ingu-inguan. Aku bakal makan enek sing adzan, sing adzan gak enek, akhirnya gak enek sing makan. Padahal semua menanti yang adzan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala penting untuk kemudian didelegasikan tugas-tugas itu. Kula nek kemis niku ngisi Telkom Solo. Telkom Solo niku kula kadang kan nyebrang ning balik kota, kula di desa balik kota nyebrang mlampah. Niku tekone Gasik. Teko Gasik kono wis adzan kok kene urung. Ajeng kula adzane kula bingung ning dudul niku. Napa speaker niku lho. Bener-bener jan bingung, ora ngerti, kuwatir kleru kan. Mulih niku ten tengah-tengah kantor. Kuwatir kleru kula. Wong pas dipencet ngoten terus wah, speakernya tekan jero-jero kantor kok tak mirip diseneni bose kan ya ora penak. Sekolah main dalem mawon. Lah enten piyai mlebet. Mas, niki anu dereng ngajani. Nggih monggo mangajani lho. Piye to jenengan sing kerja ten mriki lho Mas. Ulah kula nggih mboten ngertos niku. Pun kula tosi sak untara. Akhirnya mulai banyak orang datang. Begitu kemudian datang disalami dulu. Tat langsung kuat mawon nggih. Ya sak karepmu Mas, masjidmu Mas. Nah, bar niku tak mirip dugi siang-siang. Wah, ngapunten ten kula wau nderekke garwa kula ten rumah sakit. Oh, Mas. Kula diterke mulih pun tekan dalan ngoten to. Kula balik nang masjid. Nek apa tak dudono aku dudulanmu kuwi lho sing ndi. Sosok aku teko dhisik ra nek sing adzan tak adzanane. Oh, nggih. Ya didudoi niki pencet iki arep niki. Oh ya wis matur nuwun. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah termasuk ketika jenengan nggih umpami nggih saestu-estu bakal ada waktu-waktu sholat yang kosong dari yang adzan niku nek saged niku dudulan-dudulan ngoten niku didamel sing gampil ngoten. Niki dudul napa niki? Hah? Satu tok niki napa niku? Nah, ditulisi ya speaker gitu. Jadi biar siapapun bisa adzan ngoten. Nggih. Dan itu hal yang kadang itu sepele ning dadi gawe niku lho. Gak enek sing adzan, akhirnya enten piyai niku aku meramakan nek radan. Enten sing adzan ora adzan gak enek gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahia majami'ul muslimina wa marakizu tajammu'ihim wa tawasulihim. Dan masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, pusat pertemuan serta komunikasi mereka. Ngobrol di masjid, Pak, saya tidak apa-apa. Dan mungkin aja dengan remen ngobrol di masjid, garwan jenengan lek golek gampang. Cuman Pak ngono leng ning di masjid lah Pak seneng ning masjid. Pasti golek. Mak ra enek mak gitu. Terus pindah saiki nongkrong. Ampun pindah nek pun dititeni garwane masjid mawon itu. Bahkan lho, enten takmir masjid niku kula remen niku. Dadi nek misalnya enten sing ngobrol rada akeh ngoten, tukang bakso lewat diawe. Rene bakso. Ini mboten mudeng nggak ngedit kas napa ora mudeng. Tapi diawe ben tambah gayeng ngoten lho. Ngono niku saya niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, Syekh bin Bas mengatakan al-masajidu buyutullah. Masjid-masjid itu rumah Allah fi ardillah. Rumah Allah di tanahnya Allah. Nah, topi. Ibarat jenengan gadah siti, gadah lemah 10.000 meter sak hektar. Jenengan bangun omah ten riku 500 meter napa 1000 meter mboten enten to sing ngajemengi.
Kok mbok ning bangun mbok cilik wae padha tetanggane. Sakarep to lemahku. Nah, maka ketika Allah menyatakan tanah di semua bumi ini punya Allah, lalu kita bangunkan rumah Allah di situ untuk menghamba kepadanya, itulah menjadi tempat terbaik yang bagi antuk marobis sholati wa dzikri wa tilawatil Quran wa ta'limi wa ta'allumi wa ta'wah ilallah. Makanya ketika itu sudah ada masjid itu, jangan dianggurkan. Gunakan untuk sholat, makmurkan dengan zikir, baca Quran, belajar dan mengajarkan agama. Makanya nek mau nggih sholat tok, akhirnya nyenyet. Ramilo ada takmir niku yang kemudian dia gimana caranya? Senin ki apa? Akidah, Selasa apa? Fikih, Rebo apa? Keluarga. Ngoten. Dan hari ini di Solo khususnya, majelis ilmu itu luar biasa. Luar biasa, Pak. Sampai saya tuh ketemu sama aktivis Solo udah sepuh-sepuh gitu. Ada sawalan isinya orang-orang tua itu. Mulai termasuk sing nom itu. Nah, niku kiai niku ngendikan, niki Pak niki aktivis niki diceritani kula. Padahal kula jane ya ora ngerti ceritane. Mungkin Pak kula ngertos. Nah, terus yang terjadi, nggih Bapak Ibu rahmatullah Allah. Beliau mengatakan dulu waktu Solo itu belum banyak kajian. Nah, kajian itu di Joglo ini loh Mas. Yang ngisi Ustadz Mu'in, Ustadz Badru, Ustadz ini. Nah, biaya-biaya udah pada meninggal. Tinggal kami murid-muridnya yang sekarang kebingungan nyari guru. Tapi sekarang majelis sudah banyak Mas. Bahkan sampai rumah sakit atau pustati untuk itu tiap ahad itu pengawasan itu yang datang itu bisa antara 600 sampai hampir 1000 orang. Campur antara karyawan sama masyarakat. Dan itu tiap pekan itu temanya benten, akidah, fikih, muamalah, keluarga, ngoten. Sehingga harapannya benar-benar Islam itu bisa membumi dengan baik dan benar. Makanya masjid ini harus dengan jadikan sebagai corong untuk mencerdaskan umat. Jangan sampai malah gegeran urusan napa kunut subuh napa mboten. Tapi kalau didudukkan ada ilmunya insya Allah enak. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, li anna dzalika wal ardu min binaiha. Maka itulah tujuan dari dibangunnya rumah Allah. Syekh Utsaimin mengatakan al-masjidu fil Islam lahu wa ta'ifu muta'addadah. Masjid dalam Islam memiliki banyak fungsi. Fahuwa makanus sholat, tempat sholat, wa ta'lim, wa ta'allum, tempat mengajar dan belajar, wa tasyawuri wa islahi dzatil bait, dan kemudian tempat untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Wa kullun hadhil wa ta'ifi masru'ah malam tu'addi ila idza'il musallin. Maka semua fungsi ini boleh selama tidak ganggu orang sholat. Tegese ngeten, ketika jenengan misal mau pengaosan nggih nek pas wayah sholat istirahatin. Jenengan misal mau tadarusan enten jadwal sholat nggih stop ringin ngoten. Jangan sampai malah iki main sholawatan, iki wayah sholat. Mau sholawatan sih, sholat tuh carry ya, itu gitu. Nah itu, dia sholat ringin, mungkin baru yang lain. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim kesimpulannya harus paham fungsi-fungsi masjid. Di situ ada fungsi spiritual sebagai tempat ibadah, tempat sholat, tempat zikir, doa, dan tempat itikaf. Di situ juga ada fungsi pendidikan sebagai pusat belajar, mengajarkan Quran, hadis, fikih, ilmu-ilmu syariat. Di situ juga ada fungsi dakwah, yaitu tempat menyebarkan agama, mengislamkan orang yang belum Islam, mengenalkan Islam kepada orang yang benci dengan Islam, kajian-kajian. Di situ juga ada fungsi sosial, mempererat ukhuwah, mendamaikan orang yang berselisih, membagikan zakat, kurban, infak, sedekah. Ada juga fungsi kepemimpinan dan fungsi musyawarah atau siasah politik. Di situ ada fungsi musyawarah, mengambil keputusan, memikirkan kondisi kaum muslimin, koordinasi untuk kebaikan kaum muslimin. Dan yang terakhir ada fungsi untuk menenangkan diri atau yang disebut dengan itikaf, di mana kita bisa duduk di masjid untuk sejenak melepas lelah, melepas penat, melepas stres. Jangan sampai kita bermasalah secara kejiwaan.
Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah jantung kehidupan kaum muslimin yang mengumpulkan semua aspek kehidupan baik spiritual, intelektual, sosial maupun politik. Memakmurkan masjid bukan hanya dengan membangun fisiknya, tapi lebih penting dengan mengisinya dengan ibadah, ilmu dan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian kaum muslimin yang senantiasa berada di masjid akan mendapatkan barokah, rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid harus dijaga kesuciannya. Makanya tadi saya contohkan nek toiletnya bau niku indikasi ada najis yang tersebar, jenengan kedah menyirami biar nanti orang yang masuk situ mboten ngidak najis mlebet teng masjid. Nah, bahaya. Sampai ada masjid niku kula nasihati dereng dirubah nih. Niku kamar mandi niku napa aliran air kencing niku langsung medal tenggen area wudu. Nah, terus misal niki toilete, niki tempat wudune. Nah, terus mboten punya jalan air sendiri ngoten lho. Jadi langsung medal lewat ngisore lawang ngoten niku terus bablas dengan wudu. Kula masuk, kula kasih masukan. Ning derek dieksekusi dengan baik dan benar. Terus kamar mandi situ nggih tambah parah malah. Jadi toiletnya dhuwur, terus sing embere niku cendhek. Jadi nek wong cewek mesti nyiprat rono. Nyiprat rono mesti kok kena di bajunya toh. Terus airnya yo keluar lagi lewat bawah napa niku bawah pintu niku ke arah tempat wudune. Niku pun kula kayak masukan tapi yo ngoten niku masih negosiasi. Belum selesai. Paling kok ya nek kowe ngragati tak dandani tadan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijaga kesuciannya, kehormatannya dan segala hal yang bertentangan dengan fungsi utamanya jangan sampai dilanggar. Pramila kula termasuk yang melarang atau menasihati jangan masjid itu membuka wifi gratis, bahaya. Mungkin nek dinggo cah nom-nom jenengan ten dalem istirahat mereka nonton sing ora-ora, cah nom-nom cah cilik-cilik itu. Jadi nek wifi sing urusane dhewe-dhewe ning omah. Kadang niku kula lihat beberapa masjid niku karepe niku biar anak muda itu punya akses pada internet ya, biar melek teknologi. Tapi yo sing tuwa ning omah dhek ning ngono minimal ngegame parah meleh nonton sing ora-ora. Kula nanti ngertos piyambak lho, kula keng Jogja niku kalih bojo kula. Kula nek sebulan sekali kula ngisi teng Jogja. Mulih kalih bojo kula motoran. Nah, mandeg ten salah satu masjid ten Klaten. Niku enten cah enom. Mbuh niku wifi-ne dhek dhewe apa wifi masjid kok mboten mudeng. Niku ten teras ngoten niku, Pak. Niku nonton video ngoten niku ora kedep, paribasane wong lewat wis gagas. Ngapunten. Tangane kalih onani niku lho. Tobo. Kula nek ra karo bojo kula tak parani tak dugang. Tapi bojo kula saya ngalih-ngalih pasang dadak golek rame. Ben ora cetha. Iki kula parani mau tak ngene Mas, ora nek nggon liya terus dia kaget. Jadi nek wong lewat itu ora digagas. Makanya tadi saya bilang, untuk hal-hal yang jenengan pengen berbuat baik jangan sampai salah arah. Jangan sampai salah kaprah. Nggih, dadi nek jenengan memang pengen masang wifi di sini, nggih wifi-nya di-password dengan baik. Saya pernah ke Jepang itu, password-nya niku ndak ada orang yang bisa hafal. Soalnya dawa banget. Mungkin huruf 28 niku ditambahin nomor, tambahin kode, kuwi dawa banget. Terus kula niku nek nulis ke password itu dhewe yang niliki. Wetik dawa banget. Karena tadi dulu ada orang-orang yang kemudian dikasih fasilitas bukannya dimanfaatkan dengan baik tapi justru disalahgunakan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dijaga masjid itu dari kesuciannya, dari najis termasuk dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan jenengan sebagai warga di sini kalau melihat itu di masjid dinasehati, dipenging ten video internet niku kula ningali cah enom lanang loro wedok siji sing wedok ra kudungan niku ning jero masjid ngeten iki turu karo kelonan. Yo mung turu jane tapi yo salah juga ta wong niku yo dudu bojone tur apa bojone yo kleru masuk ning masjid. Nah, maka hal-hal seperti itu harus dinasihati. Nanti ada toilet juga digunakan buat berzina. Jadi wis ra tahan arep nang hotel ra ndedet ya paling aman golek masjid gitu kan. Makanya niku musibah-musibah yang jenengan harus mewanti-wanti. Terus nek dulu mungkin problemnya masjid ini mau maling ngoten niku to. Sakniki wong-wong niku sutris-sutris niku kuatah. Nggih. Mbok bilih mekaten yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ada yang mau ngejak rame? Tidak ada toh? Nah, kita tutup dengan doa. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi ja'alal masajida buyutahu fil ardi wa syarrafaha wa 'azzamaha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan masjid-masjid sebagai rumahnya di buminya dan memuliakannya serta mengagungkannya. Wa ja'alaha mahalla dzikrihi wa tasbihihi wa ibadatihi wa ta'limi syariatih, dan yang menjadikan masjid sebagai tempat zikir kepadanya, bertasbih kepadanya, beribadah kepadanya dan mengajarkan syariatnya. Allahumma ja'al qulubana muta'alliqatan bimasajidika. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami yang ada di sini selalu terpaut di masjid-masjidmu dimanapun itu berada. Warzuqna halawatal ibadati fiha wa tuma'ninati inda dzikrika, dan anugerahkanlah kepada kami manisnya ibadah ketika berada di rumahmu serta ketenangan ketika berzikir kepadamu. Allahumma amir masajidana bis salati wa dzikri wa tilawatil Quran wa halaqatil ilmi. Ya Allah, makmurkanlah masjid-masjid kami dengan salat, zikir, tilawah Quran dan halaqah-halaqah ilmu. Waj'alha manaratil lil huda wa marakiza litaqwati ila sabilik, dan jadikanlah masjid-masjid kami sebagai menara-menara untuk hidayah dan pusat-pusat dakwah menuju jalanmu. Allahumma waffiqil qa'imina 'alal masajidi lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pengurus masjid kami untuk melakukan apa yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Waj'alhum mimman ya'muruna masajidaka haqqa imaratiha, dan jadikanlah mereka para pengurus itu termasuk orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjidmu untuk mencari ridhamu. Allahumma ja'alna minal ladzina idza dakhalul masjida ahabbahumullahu wal malaikah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang apabila masuk ke masjidmu maka Engkau dan malaikatmu mencintai kami. Wa idza kharaju minhu kharaju bi ilmin nafi'in wa amalin sholihin wa qalbin salimin, dan apabila kami keluar dari rumahmu maka kami keluar dengan ilmu yang bermanfaat, amal yang sholih dan hati yang selamat. Allahumma aslih ahwalal muslimina wajma' kalimatahum 'alal haqqi wahdihim subulas salam. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin di tempat ini, satukanlah kalimat kami di atas kebenaran dan tunjukkanlah kami jalan-jalan keselamatan. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin serta hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan materi tentang masjid, kemakmuran masjid. Mudah-mudahan bisa membekaskan ilmu buat panjenengan semua secara umum dan saya secara khusus, sehingga kita makin bersemangat